Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terjemahan ayat ya, dan terhadap orang-orang yang berat melaksanakan puasa ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan terhadap orang-orang yang berat melaksanakan puasa, fa fidyatu ta'amu miskin, hendaklah memberi makan orang miskin. Nah, di kesempatan yang amat mulia ini, menjelang masuk waktu sholat, menjelang kita mengumandangkan iqamah untuk mendirikan sholat zuhur berjamaah, kita akan bahas tentang fidyah, mengulang-ulang kaji, mengulang-ulang, kemudian mengingatkan dan mengokohkan tentang fidyah. Jadi fidyah itu ada dua cara orang yang tidak bisa berpuasa. Karena puasa ini adalah ibadah fisik, ibadah badan, maka dimungkinkan ada orang yang tidak bisa mengerjakannya. Betul tidak Bapak-Bapak? Jadi dimungkinkan ada orang yang tidak bisa mengerjakan. Maka ada dua cara mengganti puasa bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Satu, mengganti puasa pakai puasa. Jadi puasa, ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian digantinya pakai puasa. Yang kedua, mengganti puasa pakai fidyah. Nah, ini yang penting. Jadi puasa diganti dengan fidyah. Nah, kita bahas yang fidyah ini, Pak. Apa dasar ayat? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan terhadap orang-orang yang berat berpuasa. Berat, memang tidak mungkin berpuasa. Memang orang ini ketika Ramadan tidak bisa puasa, begitu Ramadan selesai tidak juga bisa puasa. Itu namanya orang yang berat. Nah, maka dia boleh bayar, mengganti puasa pakai fidyah. Fidyah itu maknanya fada'a, secara bahasa artinya mengeluarkan harta sebagai ganti amal ibadah. Namanya fidyah. Nah, sekarang apa kriteria orang yang boleh membayar puasa pakai fidyah? Pertama, orang ini sudah memang lanjut usia, sudah sepuh, sudah memang betul-betul berada pada umur yang tidak mungkin lagi puasa. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu kita yang berumur 80, 70, yang muda sepuh. Ya Pak ya, yang sudah sepuh. Yang kedua, yang boleh membayar pakai fidyah itu adalah seseorang yang menderita sakit yang kemungkinan sembuhnya kecil. Jadi dia sakit, sakitnya ini kemungkinan sembuhnya kecil sekali. Nah, sekarang coba secara medis, secara zahir, penyakit yang kemungkinan sembuhnya kecil. Apa Pak? Coba contoh. Stroke, orang stroke. Yang kedua, mungkin orang yang ginjal cuci darah. Ya Pak ya? Nah, itu walaupun dia masih muda, tapi punya penyakit yang kemungkinan sembuhnya kecil. Tapi ini kita tidak melibatkan Allah Ta'ala ya. Kalau Allah Ta'ala ingin meletakkan
qadha dan qadarnya tentu sembuh. Tapi ini medis. Ya, medis yang kemungkinan sembuhnya kecil. Orang ini boleh bayar fidyah. Silakan Pak. Jadi jangan mentang-mentang karena Anda ini orang kaya, banyak duit, banyak piti, tiba-tiba tidak bisa puasa terus pakai duit. Nah, tidak bisa itu. Siapa lagi yang boleh membayar fidyah? Orang yang hamil atau menyusui. Jadi ketika dia di bulan Ramadan berat tidak bisa berpuasa, apakah ini orang otomatis bisa bayar pakai fidyah? Jawabannya tidak. Tetapi dia punya kriteria. Satu, orang yang sudah sangat tua sekali. Kedua, dia sakit yang potensi sembuhnya kecil. Yang ketiga, dia hamil. Nah, berapa jumlah takaran fidyah? Biasa masing-masing daerah itu memiliki jumlah berbeda-beda. DKI Jakarta mengeluarkan SK jumlah fidyah itu 60.000. Basnas Ciamis mengeluarkan SK besaran fidyah itu 25.000. Makassar menetapkan fidyah itu 40.000. Pekanbaru Pak, tunggu dulu Pekanbaru, kita tengok yang lain-lain dulu. Jemaah kok tidak ada sabar-sabar ya kan? Riau termasuk Pekanbaru 45.000. Satu hari tidak berpuasa, fidyah. Nah, maka tidak boleh ada orang kaya banyak duit. Orang ini kaya Pak, saking kayanya dia berkokok ayam pagi 50 juta masuk rekeningnya. Nah, kan banyak duitnya tuh. 45.000 berapalah besarannya ini. Malas-malas dia berpuasa, tidak mau, tiba-tiba dikeluarkan 45.000 sehari. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Anda baru boleh mengkonversi puasa itu pakai fidyah 3 syaratnya. Pertama, sudah tua. Anda tua? Oh enggak Pak, saya masih muda. Yang kedua, Anda sakit, di mana sakit itu potensi sembuhnya kecil? Oh enggak Pak, saya sehat ini. Bersepeda keliling sampai ke PON. Nah, sanggup pulak balik, sehat. Atau jangan-jangan hamil enggak? Nah, itu. Oh tidak, kalau tidak ada 3 ini, tidak boleh membayar fidyah, berarti masuk skema membayar puasa pakai puasa. Kan begitu Pak? Nah, fidyah. Nah, terus timbul pertanyaan, Pak, 45.000 itu kan takaran yang dibuat oleh Basnas. Bagaimana kalau kami ini orang yang tidak mampu berpuasa? Kan tetap juga bayar fidyah kan? Iya. Maka dia boleh mengukur sekemampuan ekonomi hari-harinya. Maka ukurlah. Tetapi SK Basnas itu mematok 45.000 sebagai standar. Pakailah itu. Kalau dia 10 hari, berarti 450.000. Kalau dia 20 hari, berarti 900.000. Kalau dia 30 hari, berarti 1.300.000 sekian. Nah, itulah takaran fidyah, bayarlah. Nah, jadi pertama kriterianya adalah orang yang sudah sepuh. Nah, kalau saya tengok bapak-bapak ini tidak ada yang sepuh nih, bagak-bagak semuanya masih ini. Jemaah ini, enggak, belum. Pertama sakit yang potensi sembuhnya kecil, nampaknya tidak. Yang terakhir hamil tidak, ini khusus untuk perempuan. Nah, sekarang pembahasan kita adalah, Ustadz, duit yang 1.300.000 tadi, seperti apa cara bentuknya? Objek makannya itu apa? Bisa 3. Pertama, boleh 45.000 itu dibelikan benda untuk bahan masak pokok seperti beras, telur,
Kan untuk satu hari makan kan 45.000. Atau yang kedua boleh dibelikan makanan yang sudah jadi. Nasi bungkus, nasi kotak, berarti boleh. Atau boleh diuangkan. Kalau menurut bapak-bapak mana yang lebih praktis nih? Langsung jelas duit. Duit. Ustadz, kalau kita kasih duit 45.000, apakah dibelikan makanan oleh orang miskin nih? Tak usah diurus lagi Pak, kasih aja lah dengan dia. Ya kan, tak usah sampai sedetail itu. Nah, awas kalau nak boleh awas ya, jangan lagi sedetail itu. Terlalu berat agama nih. Siapa fakir miskin itu Ustadz? Jangan payah-payah lagi datang ke panitia amil zakat. Pak panitia, tolong kasih saya daftar orang yang dapat zakat fitrah setiap tahun. Orang itu dikasih. Kan sederhana itu cara kerjanya. Nah kemudian khusus orang hamil. Nah ini orang hamil agak menarik sedikit. Ada orang Pak, hamilnya itu sering. Tahun ini hamil, melahirkan hamil. Pokoknya 180 km per jam lah gitu ya. Ya kan? Nah, sekarang tentang orang hamil agak berbeda sedikit fikihnya. Ini menarik ini. Nah, kata ulama, ma hukmul hamili wal murdi'i. Bagaimana kita meletakkan status hukum seorang ibu yang hamil? Ya, ibu yang hamil yang Allah berikan kemuliaan kepada dirinya menghamili seorang anak. Di situ ada kesabaran. Nah, kita doakan semoga ibu kita yang hamil ini Allah berikan kekuatan. Amin. Allah berikan kesehatan dia ibu-ibu yang hamil ini. Dan di dalam beratnya ibu hamil itu Allah berikan banyak barakah untuk dia. Nah, kita kan juga lahir dari ibu yang hamil kan? Maka jasanya besar sekali. Bapak Ibu sekalian, nanti kata ulama cek. Iza khafata, apabila ibu yang hamil ini khafata ala nafsiha wal waladi, apabila ibu ini dia khawatir terhadap dirinya dan bayinya. Jadi ibu ini sakit. Dia kan di dalam seorang ibu hamil itu kan ada dua badan kan, dirinya satu, anaknya satu. Nah sekarang coba Bapak dengarkan baik-baik, ini penting. Apabila yang sakit itu dirinya, badannya, tapi anaknya sehat. Jadi ibu tadi pergi ke dokter. Begitu pergi ke dokter, dicek, Bu, anak ibu alhamdulillah sehat, pertumbuhannya normal, detak jantungnya normal, tumbuh kembangnya normal, di perkiraan kilogram anak ibu sekian. Itu hebatnya dokter sekarang Pak. Bisa dia menentukan beratnya anak dalam bayi. Bayi dalam perut seorang ibu. Betul apa tidak? Ini kan alumni memeriksakan orang rumah aja semuanya nih wajahnya nih. Tetapi ibu demam nih. Tensi ibu rendah. Saya puasa Pak dokter. Ibu tidak boleh puasa. Kesehatan ibu tidak memungkinkan. Maka ibu ini berbukalah. Summa aftara. Kemudian dia berbuka. Maka ibu ini sama seperti orang sakit. Dia boleh mengganti pakai puasa kalau memang dia besok sehat. Atau dia boleh langsung bypass pakai fidyah. Nah, oke. Itu satu. Yang kedua. Ibu ini pergi ke dokter. Begitu sampai ke dokter cek. Oh ibu sehat. Ibu baga, ada namanya hamil kerbau namanya itu. Baga ibu ini sehat dia. Tapi begitu dicek anaknya lemah. Tumbuhnya tidak sesuai dengan umur. Jantung detaknya tidak kuat. Ini anak ibu berbahaya ini, ada kelainan sedikit. Ibu makan obat ya. Saya puasa dokter, ibu mesti batalkan puasa demi anak. Makan obatlah dia. Ini ibu membatalkan puasa demi dirinya atau demi anaknya? Hukumnya berbeda. Nah, kan gitu. Dia membatalkan puasa bukan karena dirinya, tapi karena anak bayinya.
Maka kata Imam Asy-Syafi'i, orang ini dikenakan dua. Dia harus bayar fidyah dan ia juga mesti bayar puasa karena dia sehat. Jadi kalau mengaku Imam Asy-Syafi'i bayar dua. Tapi kata Imam Abu Hanifah dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, sesungguhnya mengganti itu cuma satu. Tidak ada orang mengganti itu dua. Kalau fidyah saja, kalau qadha saja. Maka ibu tadi pilih satu di antara dua, mau qadha atau mau fidyah. Mana yang lebih ringan? Asy-Syafi'i atau Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah. Kira-kira kalau ada ibu-ibu sini pilih yang mana? Nah, kan begitu. Jadi boleh jadi pendapat ulama itu memberikan keringanan. Kalau begitu, ambil satu saja. Fidyah boleh, atau garis miring dia ambil berpuasa dari yang lain. Dia boleh, silakan itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, maka tidak boleh orang membayar fidyah langsung tanpa ada kriteria. Pertama, dia tua, udah sepuh, udah suyuh, lansia. Lansia ini kan makan di atas tempat tidur, tidur di atas tempat tidur, mandi di atas tempat tidur, pokoknya sudah sepuh lah. Yang kedua, sakit. Nah, sakit yang membolehkan orang bayar fidyah itu mesti by rekomendasi dokter. Tidak boleh bapak aja yang mengukur badan sendiri. Nah, jadi dokter yang menetapkan. Artinya dari pemeriksaan dokter, dia punya penyakit, kemudian dia mesti berobat rutin yang tidak memungkinkan puasa, dia jalan. Jadi jangan, saya ini tidak bisa puasa lagi. Memang tidak bisa. Ramadan tidak bisa? Tidak. Di Ramadan Pak? Tidak. Jadi memang bayar fidyah nih. Siapa yang menetapkan bapak sakit? Ya saya lah, saya yang punya badan. Jangan. Cek dokter dulu. Karena dokter yang mengetahui medis kita. Itulah makna ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan terhadap orang yang berat berpuasa berfidyah. Pak, di luar itu wajib puasa. Sakit, kemarin musafir kan? Musafir itu kan wajib puasa meskipun di tempat lain. Di luar kriteria ini, kalau dia masih hidup wajib puasa. Dipanggil oleh ayat, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu puasa. Ini dipanggil orang yang beriman. Dipanggil, Pak. Di depan masjid kita ini lewat tukang bakso, lewat tukang sate. Dipanggil. Sate. Datang tukang sate. Kenapa sate yang berhenti, Pak? Bakso tidak? Karena merasa dipanggil. Betul apa enggak? Jadi karena merasa dipanggil dia berhenti. Atau bakso. Semangat Bapak bakso. Iya Pak. Kenapa bakso berhenti, sate jalan? Karena bakso merasa dipanggil. Pak, ada orang jualan depan masjid kita. Dipanggil Pak, enggak dengar-dengar dia. Orang jualan Pak. Enggak usah kita sebut apa jualannya. Nanti kena pula kita dana IT ini nanti ini. Jualan, enggak dengar dia Pak. Itu orang jualan apa namanya? Itu orang jualan pekak namanya tuh. Kalau ada orang mukmin, ada orang non muslim, ada orang kafir semacam, dipanggil oleh Allah. Hai orang mukmin puasa. Padahal dia orang mukmin Pak, muslim. Apa buktinya dia muslim? Waktu bagi kupon korban dapat dia. Kan tanda muslim dia tuh. Ya kan? Nah, dipanggil, hei puasa. Enggak puasa dia Pak. Ini orang apa namanya nih? Muslim pekak namanya tuh. Nah, karena penduduk kita nih ukuran muslimnya kan dapat kupon korban Pak. Masyarakat kita nih banyak macam-macamnya Pak. Kalau ada edaran dari masjid bahwa masjid butuh sumbangan sehingga satu kakak dapat sekian, nyumbang sekian. Datanglah pengurus masjid ke rumah ibu nih. Bu, rumah ibu 2 kakak ya. Ibu cie menantu cie.
Satu kakak 50.000 bu, sumbangan sudah ditetapkan. Cie kakak rumah konyo pak. Tuh menantu ibu, cie periuk kami. Yalah, berarti kakak di rumah ibu kau cie. Catat pengurus, berarti satu kakak. Besok pas Idul Adha, datanglah pengurus mengantar kupon satu. Kok cie-nya pak? Tapi dalam data dua kakak rumah kau pak. Jadi kakak-kakak yang bertambah berkurang, no, itulah penyebabnya tidak jelas kakak jumlahnya itu. Nah, Bapak sekalian kembali ke pokok kita. Ayo kita kerjakan puasa dengan baik. Jika ada halangan, ada skema cara menggantinya. Mudah-mudahan ini sudah hari yang ke-23. Masih ada 7 hari lagi. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu kita masih tarwih, Ahad tidak tarwih lagi kita malamnya. Karena malam itu sudah malam takbiran. Insya Allah kita hari raya hari Senin. Bapak-bapak jangan cepat mudik. Pastikan sebelum mudik bayar zakat fitrahnya dulu. Bayar zakat malnya dulu. Tadi saya masuk, ketika mau masuk dibisikkan panitia. Bisikan sekete Ustaz, zakat fitrah banyak belum bayar lagi. Siap. Nah, memang pandai panitia itu memanfaatkan Ustaz. Bayar. Pak, di mana tumbuhnya rezeki itu, di situ bayar zakatnya. Paham Bapak? Di mana tumbuhnya rezeki, di situ bayar zakatnya. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.